ayrılma diyor. Sakın ayrılma kursundan diyorsun. Okumazsan bitersin diyor bana. Duyuyor musun? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan melihatkan ada seorang anak. Dia berkata, dia bisa melihat kehadiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dalam keadaan terjaga, dalam keadaan sadar. Dan seorang anak ini dia terbaring di atas ranjang karena anak ini sedang mengalami sakit ya. Jadi sakit badannya. Jadi dia lagi dirawat di rumah sakit, itu maksud saya ya. Jadi anak ini melihat kehadiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil menangis karena melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara sadar. Nah, ini yang jadi perbincangan kita hari ini, karena apakah benar anak ini melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang benar-benar itu adalah Nabi? Lalu bagaimana para ulama menjelaskan tentang melihat Nabi dalam keadaan sadar? Nah, teman-teman semuanya, mari kita simak videonya, yaitu anak tersebut melihat Nabi dalam keadaan sadar. Mari kita simak. Tatlı kurtar. Çok güzel birisi. Ben Çok- inanıyorum. Tabii Dünyanın en güzeli. Şuraya karşı dünyanın en güzelini getirseniz onunla kıyas bile olmaz. O çok güzel. O çok güzel. Onun üstünde bir nur var. ne var? Umarım dua ediyor. Önünü açmış. Bana gel diyor buraya. Orada. 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 Sakın ayrılma diyor. Sakın ayrılma kursundan diyorsun. Okumazsan bitersin diyor bana. Duyuyor musun? Gözlerim çıkarıp ona bakmak istiyorum. Oo, kelimeleri Daha yakından bakmak istiyorum ona. Bırak elimi. Nah, teman-teman semuanya, jadi anak tadi itu ya, dia itu katanya melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian katanya wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bercahaya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkata, kemarilah. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian mata anak itu terus seakan-akan itu matanya itu melotot gitu ya, melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah benar itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, teman-teman semuanya, apakah benar ya anak-anak ini melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita harus cek dulu ya tentang melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan terjaga, dalam keadaan sadar. Jadi saya mengomentari ini dan saya membahas ini, benarkah ada hadis yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa dilihat dalam keadaan sadar? Kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah wafat ya, tapi beliau itu hidup, tapi hidup di alam yang berbeda. Jadi apakah bisa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hadir di alam dunia seperti ini ya? Nah, teman-teman semuanya, mari kita simak penjelasan oleh Ustadz dari Malaysia yang akan
menjelaskan tentang melihat Nabi secara sadar. Apakah benar ada riwayatnya, yaitu melihat Nabi secara sadar? Nah, mari kita simak ya oleh Ustadz dari Malaysia, yaitu Ustadz Falkhur Razi. Nah, oke, mari kita simak. Orang cerita dalam majlis. Rasulullah datang dalam keadaan yaqazah. Dalam keadaan jaga, kita boleh telan. Tak boleh nak nilai, kami orang awam. Tapi itu yang rosaknya. Lepas tu pula ada orang yang nak menyokong pegangan ini buat mari hadis Nabi. Di antaranya hadis riwayat Bukhari Muslim. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Fa inna syaitan la yatamassalu bi surati. Siapa-siapa yang melihat aku dalam tidur, sesungguhnya itulah aku. Syaitan tak boleh menyerupai aku. Hadis yang kedua, wa man ra'ani fi manam fasayarani fi yaqzah. Barang siapa yang melihat aku dalam tidur, dia akan melihat aku ketika jaga. Hadis ni. Hadis sahih Bukhari lagi, Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Rawahu Syaikhani. Diriwayatkan oleh dua ulama hadis Bukhari Muslim. Pokok ni Wahabi tak jumpa hadis ni, dok kata kembali kepada Quran hadis, dia tak jumpa hadis ni. Rasulullah kata fasayarani fi yaqzah. Dia akan melihat aku ketika jaga. Maka boleh melihat aku ketika jaga. Sedangkan tuan-tuan, kalau kita baca huraian para ulama, di antaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari, Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim. Ini khusus sebagai sahabat yang hidup di zaman Nabi. Bukan setelah Nabi. Ini khusus, hadis khusus ini ketika ada di zaman Nabi. Berarti kesimpulannya, kalau ini hadis khusus ada di zaman Nabi, berarti kalau di zaman sekarang ada orang yang mengaku melihat Nabi SAW dalam keadaan sadar, berarti termasuk khurafat gitu, ataupun gimana ya teman-teman ya. Nah, mari kita simak ya. Wafat. Bila Nabi pergi dulu ke Madinah, mereka ni dengan Nabi sayang sangat, kancing sangat dengan Nabi. Tak tengok Nabi beberapa hari dah gelisah, susah hati, tak tentram hati. Ada yang demam, ada yang sakit. Lalu sampai kerinduan mereka kepada Rasulullah sehingga terbawa-bawa ke dalam mimpi. Dan Rasulullah sebutlah, siapa-siapa yang mimpi aku ketika tidur, itulah gambar aku yang sebenar. Syaitan tidak boleh menyerupai aku. Dalam hadis yang lain, dia akan melihat aku ketika jaga, iaitu ketika dia berhijrah ke Madinah, jumpa secara live lah, secara terang, secara zahir, setelah dia berhijrah ke Madinah. Itu maksudnya. Bukan faham hadis Rasulullah dah wafat, Rasulullah lahir muncul dalam majlis. Dan Ibnu Hajar Al-Asqalani dikeluar pula pendapat daripada golongan Sufi. Orang-orang Sufi, pendapat orang Sufi kata boleh jaga, boleh muncul secara zahir, secara terang. Selain selepas zaman Rasulullah pun, dia kata hadza muskil jiddan. Pendapat ini pelik sangat, dia kata. Sebab Ibnu Hajar sendiri menjawab, kalau gitu sahabat Nabi sampai kiamat tak habis-habis. Kerana definisi ataupun takrif sahabat, man ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mu'minun bihi wa mata 'ala al-Islam. Siapa yang melihat Nabi, dia beriman dengan Nabi, mati di atas Islam, maka dia sahabat. Itu takrif sahabat, melihat Nabi. Dia beriman, dia mati atas dasar Islam. Kalau gitu, Ibn Hajar kata, sahabat Nabi ni sampai kiamat ada. Bila Nabi wafat, lepas Nabi wafat, muncul lagi dalam majlis ilmu, dalam majlis haul, dalam majlis selawat perdana, Putrajaya selawat. Penang apa ibu? Penang selawat. Kedah apa dia? Satu tempat Kedah selalu buat selawat di mana? Al-Ustaz selawat. Oh, ramai. Pakat tak percaya Nabi mari kan. Kalau percaya macam tu tak betul lah. Sebab Nabi ni sampai kiamat ada, maknanya sahabat. Bila orang mengaku dia melihat Nabi, maka dia sahabat. Kita jumpa dia, kita tabi'in. Kita jumpa tabi'in. Sebab tu mengaji kena ada dalil, fakta, hujah. Jangan duk dengar je. Saya pun jadi pelik. Jadi kembali kepada soalan tadi, kami pening. Layak kamu pening? Orang duk kempen dah begitu lama. Sekarang ni ada YouTube, ada Facebook,
ada apa dia macam-macam lagi WhatsApp dan sebagainya, duk kempen mengaji mesti kembali cara Quran hadis, kembali pada Quran hadis. Dia tak nak mengaji, tiba-tiba pening, timbul isu macam ni dia pening. Tak perlu pening tuan-tuan. Kita dengar hak mana hak nak bawa Quran hadis, hak mana yang duk ajak ikut supaya dia ikut dia. Ikut dia, jadi pengikut dia, bukan nak ikut jadi pengikut Nabi. Hak boleh beza. Nah, teman-teman semuanya, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ustadz Malaysia tadi ya, yaitu Ustadz Fakhrul Razi, yaitu tentang melihat Nabi secara sadar. Jadi beliau mengatakan bahwa jikalau orang mengaku melihat Nabi secara sadar, maka ini otomatis menjadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia mengutip perkataan Ibnu Hajar ya. Jadi tidak mungkin kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menampakkan diri beliau, jadi seseorang itu melihat Nabi secara sadar, maka otomatis orang itu menjadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus, jikalau sudah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, otomatis mereka itu akan menjadi sahabat. Terus, sampai kapan? Sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat, kalau orang mengaku melihat Nabi secara sadar, maka semakin banyak orang akan menjadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah pendapat yang dibantah oleh Ibnu Hajar ya, kata beliau. Jadi yang kesimpulannya teman-teman semuanya, kemungkinan ya anak tadi itu kemungkinan ya kalau menurut saya itu mungkin dia rindu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terus seakan-akan anak ini melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita tidak tahu apakah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena jin itu bisa mengaku-ngaku sebagai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi jin tidak bisa menyerupai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu poinnya ya. Jadi jin itu bisa mengaku-ngaku, misal seperti ini, saya Muhammad. Nah, seperti itu jin mengaku-ngaku. Karena apa? Karena anak kecil ini dia kemungkinan saking rindunya ingin bertemu Nabi, hingga ia mungkin berhalusinasi. Itu bisa jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi berhalusinasi seakan-akan yang datang itu Nabi. Bisa jadi itu yang datang itu jin, karena jin bisa mengaku-ngaku ya, tapi jin itu tidak bisa menyerupai Nabi. Nah, kemungkinan seperti itu ya teman-teman semuanya. Kalau benar itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti itu otomatis anak ini udah menjadi sahabat Nabi. Nah, ini juga nggak benar ya. Jadi yang dinamakan sahabat itu bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terus dia meninggal dalam keadaan Islam. Nah, ini disebut sahabat. Nah, jadi teman-teman semuanya bisa simpulkan sendiri mana pendapat yang lebih kuat ya, yaitu tentang melihat Nabi secara sadar. Apakah ini adalah pendapat yang benar ya? Nanti teman-teman bisa komen di bawah ini ya. Nah, itu yang bisa saya simpulkan dari video yang anak kecil tadi itu, yang kononnya melihat Nabi secara sadar. Kalau menurut saya pribadi ini adalah kemungkinan yang dilihat itu bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang disampaikan Ustadz Fakhrul Razi juga sudah jelas beserta dalil-dalilnya dan pendapat para ulama, yaitu para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, teman-teman semuanya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.